Kabupaten Lumajang, tanaman ubi jalar sudah dikenal dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani khususnya di lereng Semeru. Karena tingginya unsur hara, serta agroklimat yang sangat mendukung, sehingga berpotensi untuk menghasilkan ubi jalar dengan kualitas prima. Terlebih, sebagai sumber karbohidrat ubi jalar merupakan bahan makanan yang sering dimanfaatkan sebagai pengganti beras. Dari kandungan nilai gizi, ubi jalar mempunyai banyak kelebihan, mulai tingginya kandungan vitamin A, beta-karoten dan kaya akan antioksidan yang dapat mencegah pertumbuhan sel kanker, serta masih banyak lagi manfaat lain yang dimiliki oleh salah satu jenis tanaman pangan ini. Dan tak mengherankan, jika kebutuhan komoditas ini di dalam negeri terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan semakin berkembangnya industri berbahan baku ubi jalar. Selain itu, tingginya akan permintaan pasar luar negeri untuk tujuan ekspor, seperti Jepang dan Korea, harus terpenuhi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbasis komoditas ubi jalar. Ya, saya lihat di Pasu Jambe ini memang potensi untuk tanaman ubi jalar. Dimana tanaman ubi jalar di sini ini, saya lihat tadi kualitasnya kualitas ekspor ya, artinya pengembangannya nanti perlu adanya inovatif. Ubi madu dari Lumajang secara kualitas kita sudah masuk di kualitas nomor 1. Secara kontinuitas karena didukung dari kuantitas yang memang sudah terjamin karena luasan lahan yang cukup luas. Ini juga sangat mendukung kami sehingga kami bisa rutin berproduksi. Jadi Lumajang sendiri ini sekitar 30-60 ton per minggu. Kandungan-kandungan morfologi di ubi jalar juga masih terjaga. Dari Lumajang mungkin dari pengolahan lahan dari mulai awal sampai teknis budidaya, perawatan sampai panen semuanya masih terjaga. Petani mau mengikuti bimbingan teknis dari dinas-dinas terkait sehingga kualitasnya pun sangat terjaga, masih jauh lebih bagus di Lumajang. Upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan ubi jalar merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Terlebih ubi jalar memiliki prospek dan peluang yang cukup besar sebagai bahan baku industri. Adapun untuk pengembangannya, dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknologi dan budidaya yang tepat dalam upaya peningkatan produktivitasnya. Selain itu, untuk peningkatan hasil produksi harus diikuti dengan teknologi pengolahan pasca panen, guna menumbuhkan agroindustri komoditas ubi jalar. Dalam pengembangan dan pengolahan ubi jalar, dapat dilakukan dengan sistem kemitraan, antara industri skala kecil atau menengah, serta industri besar dengan melibatkan seluruh stakeholder, sehingga pengembangan rantai nilai komoditas ubi jalar dari hulu hilir, dapat memberikan dampak terhadap taraf hidup para petani. Sekaligus menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat sekitar. Dan perhatikan dari sisi hilirnya ya, karena jangan kita melihat dari sisi hulu aja, tapi hilirnya, dan petani ini harus diberi pembelajaran bagaimana mengolah hasil ubi jalar ini tidak dijual mentahan aja, tapi bagaimana dia dikasih pelajaran untuk menjual ubi jalar ini dengan hasil olahan. Dengan hasil olahan ini akan menambah nilai tambah dari petani. Dan nanti biar Pak Kadistan ini mengusulkan kepada dinas provinsi untuk alat-alat pasca panennya apa yang diperlukan. Ini supaya ada pengembangan untuk tanaman ubi jalar. Hasil samping dari ubi jalar memang harus mulai dilakukan karena dengan spek pabrik yang hanya tertentu, hasil samping dari ubi-ubi yang kecil, ubi-ubi yang mungkin tidak masuk spek perusahaan ini harus dibuatkan solusi supaya petani semakin semangat untuk menanam ubi. Contoh olahan bisa dari aci, menjadi tepung, menjadi oleh-oleh, snack-snack dan lain sebagainya untuk juga menunjang program pemerintah dengan wisatanya. Dengan luas lahan yang memadai, dan besarnya potensi hasil pertanian di Kabupaten Lumajang akan terus didorong dan dioptimalkan. Melalui Dinas Pertanian, pemerintah Kabupaten Lumajang hadir bersama petani dengan memberikan perhatian sekaligus pendampingan.
Adapun roadmap pembangunan pertanian di Kabupaten Lumajang dengan menerapkan fokus komoditas dan fokus lokasi, berbasis klaster. Dan hal ini, menjadi perhatian serius Pemkab Lumajang untuk terus dikembangkan. Dengan agenda, meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, sekaligus pemberdayaan terhadap petani menjadi fokus utama dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lumajang. Terlebih, pemerintah terus mendorong petani, agar tidak hanya berkecimpung pada aspek budidaya saja, namun, juga terlibat dalam bisnis pertanian dengan menjalankannya secara mandiri. Dan hal ini dipastikan akan memberikan dampak terhadap taraf hidup para petani, dan menggeliatkan roda perekonomian masyarakat Lumajang. Ini menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk kehidupan ekonomi Lumajang, karena memang Lumajang benar-benar sugih, benar-benar sae dengan komoditinya. Dan terbukti dari Induwoyang juga menyatakan diri, dari sekian kabupaten yang dia kunjungi, tanah Lumajang memang benar-benar memberikan sebuah nilai tambah untuk ekonomi, nilai tambah untuk produksi, tidak hanya untuk Lumajang, bahkan secara nasional. Kita semangat. Selamat untuk petani Pati Jambe, selamat untuk petani di wilayah Senduro, semuanya. Komoditi kita sungguh bagus, Lumajang sungguh potensi, sehingga di sini yang sesungguhnya yang benar-benar dikomitmen oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang bermartabat dengan komoditi pertaniannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Beda Eksotik Lumajang.